Manusia itu harus hidup berdimensi sebagai manusia, saudaraku. Dan dimensi hidup manusia pasti berbeda dengan makhluk lain, apalagi dengan benda mati. Karena manusia itu lebih tinggi dari makhluk hidup yang lain, lebih tinggi dari tumbuh-tumbuhan, bahkan lebih tinggi dari hewan yang paling cerdas sekalipun. Manusia dengan kemampuannya berpikir, mereka dapat melakukan berbagai macam inovasi di dalam hidupnya, menemukan berbagai hal-hal yang baru yang dapat menyejahterakan hidupnya, yang bisa mempermudah hidupnya. Itu inovasi akan terus dikembangkan dalam hidup manusia. Hari ini manusia bisa menempuh jarak jauh dalam waktu yang singkat. Betul, saudaraku, terciptalah pesawat terbang. Dia bisa menciptakan sebuah alat untuk mengatasi gelombang laut, mengatasi angin badai, mengatasi apalagi tsunami sekarang. Mereka menemukan berbagai macam inovasi. Bagaimana menangani angin puting beliung, tornado dan sebagainya. Itulah yang diciptakan oleh manusia. Saudaraku, dimensi hidup manusia adalah dimensi hidup yang sangat menakjubkan, sangat mengagumkan, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya manusia memiliki kemampuan yang Allah berikan lebih dari makhluk yang lain, karena manusia diciptakan menurut gambarnya. Tetapi dimensi hidup manusia sehebat apapun, karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, terbatas, saudaraku. Mau sehebat apapun tetap terbatas. Mau sehebat apapun tetap akan berakhir. Satu kalimat tragis yang diucapkan Tuhan di dalam Kejadian 2 yang ternyata dialami manusia adalah, pada hari kamu makan buah itu, kamu akan mati. Jadi sehebat apapun manusia akan mati. Dalam 1 Petrus dikatakan bahwa manusia itu seperti bunga rumput yang pagi mekar indah, cantik tapi sorenya sudah layu, maka dibuang dan dibakar. Jadi saudaraku, sehebat apapun manusia akan mati. Jadi keelokan manusia bagaimanapun akan berakhir. Dalam 1 Petrus dikatakan bahwa manusia itu seperti bunga rumput yang pagi mekar indah cantik, tapi sorenya sudah layu, dibuang dan dibakar. Kematian merupakan tragedi yang paling tragis. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan merancangkan kehidupan di balik kematian, yaitu adanya fakta kebangkitan yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 bahwa manusia akan dibangkitkan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, jika manusia tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu, sia-sialah iman kita. Sebab kita yang percaya Yesus akhirnya akan mati juga jika manusia tidak dibangkitkan. Hidup manusia beroleh pengharapan karena adanya kebangkitan. Betul, saudaraku? Ya, tetapi pengertian ini tidak dimiliki oleh semua orang. Pengertian ini hanya dimiliki oleh orang-orang percaya. Yang oleh karenanya Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 7-8, kalimatnya begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, saudaraku. Maka dalam hal ini Paulus adalah seorang anggota Sanhedrin, lembaga tertinggi di masyarakat Israel di zaman itu. Suatu posisi yang sangat terhormat. Tetapi semuanya itu tidak ada artinya ketika dia memperoleh Kristus di dalam hidupnya. Bahkan di dalam Filipi 3 ayat 1,
Berlanjut Paulus menulis begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Di sini Paulus mau berkata, semua aku lepaskan karena semua menjadi tidak berarti demi supaya aku bisa memperoleh kebangkitan. Itu Paulus memahami hal itu. Maka benar kata Paulus bahwa aku harus beriman sungguh kepada Yesus. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya apa? Dia mau hidup untuk Kristus. Seperti Kristus aku hidup. Karena kematian dagingku adalah keuntungan. Kematian jasmaniku adalah keuntungan, aku bisa bertemu dengan Sang Penciptaku untuk menerima mahkota kehidupanku. Tapi ironisnya, saudaraku, orang Kristen yang mengerti kebangkitan, dimensi hidupnya tidak ada beda dengan mereka yang non-Kristen. Mereka tidak beda dengan orang yang tidak memiliki pengharapan. Maka saudaraku, sekali lagi di pagi hari yang indah ini saya mau mengingatkan bahwa dimensi hidup kita itu sudah seharusnya dimensi hidup anak Allah yang memiliki jangkauan kebangkitan, yang memiliki jangkauan hidup kekal, yang memiliki jangkauan kekekalan. Maka Alkitab berkata, jangan serupa dengan dunia ini. Gereja dan para hamba-hamba Tuhan bertanggung jawab untuk mengubah dimensi hidup jemaatnya. Kalau dimensi hidup jemaatnya, pola berpikir, fokus hidupnya tidak berubah, itu gereja itu menipu, saudaraku. Tapi kalau gereja sudah bersuara keras seperti ini tapi tidak mau berubah, itu salah jemaatnya. Jemaatnya yang salah, jemaatnya yang mengeraskan hati. Saudaraku, Yesus sudah mati bagi kita. Tapi bangkit dan kebangkitan Yesus menjadi pengharapan kebangkitan kita. Tuhan Yesus memperjuangkan kebangkitan itu dengan perjuangan yang sangat hebat dan dahsyat, saudaraku. Maka pertanyaannya, mengapa kita tidak punya kesukaan terhadap pengharapan di dalam Kristus itu? Tentu ada yang salah. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang dimensi hidupnya, fokus hidupnya seperti manusia pada umumnya. Cuman bedanya mereka berjubah pendeta. Saya dulu begitu, saudaraku, sama. Akhirnya saya mengerti kebenaran yang murni ini dan akhirnya mengubah pola berpikir, berperasaan, berkehendak saya. Sehingga banyak orang yang disebut dengan Kristen itu tidak berani menembus batas karena mereka tidak mengenal Kristus secara utuh dan tidak ingin rindu untuk memeluk Kristus lebih lagi supaya dia bisa memuaskan hati Bapa kita, Elohim Yahweh kita. Maka kenapa Anda belum berani menembus batas? Pertama biasanya karena masih suka berbuat dosa. Masih suka berbuat dosa. Baik dosa besar, dosa kecil, tetap masih suka berbuat dosa. Kenapa tidak berani menembus batas? Karena masih berbuat dosa. Kristen yang benar itu harus kudus. Kristen yang benar memang harus hidup semakin suci di hadapan Allah. Dan yang kedua biasanya, kenapa orang Kristen tidak berani menembus batas? Padahal dia tahu kebenaran, dia tahu peta mau jalan kemana. Dia tahu tujuan hidupnya, dia tahu tujuan kekekalannya, dia tahu siapa yang harus dia lihat, yang harus dia panuti. Dia tahu pegangan hidupnya. Dia tahu tujuan hidupnya mau nyenengin hati Bapa. Tapi kenapa gak berani menembus batas? Yang kedua, karena masih ada kesukaan di dunia ini. Dia gak rela. Karena dia masih menikmati fasilitas hidup. Dia masih menikmati hidup. Saudaraku, jangan terikat dengan apapun. Jangan ingin memiliki apapun.
Yang penting bisa dilewati saja cukup, saudaraku. Amin. Ya, yang penting Anda bisa melewati semuanya. Everything okay, saudaraku. Maka pada pagi hari ini sekali lagi saya mau mengingatkan, kau dan saya harus benar-benar memahami bahwa kalau kau dan saya tidak memeluk Kristus sungguh-sungguh, kau dan saya akan mati, saudaraku. Dan hanya di dalam Kristus ada pengharapan untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan Bapa kita. Dan hanya di dalam Kristus kita bisa memiliki berbagai fasilitas hidup spiritual yang indah, fasilitas hidup spiritual yang maju, yang luar biasa, yang bisa sampai kita bisa seperti Paulus berkata, yang dulu kuanggap untung adalah sebuah kerugian, dan sekarang aku memeluk Kristus, itu adalah sebuah keuntungan. Yang dulu kuanggap keuntungan adalah kerugian. Itu, saudaraku, disitulah kita baru bisa mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Renungkan ini, saudaraku, dan selamat pagi. Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral AND Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.